harapan besar terhadap masa depan UMKM Madura, khususnya saya berharap UMKM Madura menjadi pilar utama ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing. Produk lokal harus bisa menembus pasar nasional, bahkan internasional lah istilahnya. Anak muda Madura harus menjadi motor penggerak perubahan itu. Betul. Pemerintah akan terus mendukung dengan kebijakan yang berpihak, dengan kerjasama UMKM Madura bisa menjadi kekuatan besar. Halo Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar sekarang. Dan kita bakal ngomongin soal UMKM. Kenapa UMKM lu? Penting lu itu. UMKM itu ada di ekonomi mikro, sektor real ada di situ. Cuman sayangnya nggak semua daerah itu UMKM-nya sudah bisa kedorong naik gitu. Nggak usah yang jauh-jauh deh, Madura aja misalnya. Nah, karena kita mau bahasnya UMKM di Madura, tak datengin langsung. Ada Mas Sobirin dari DPRD Jawa Timur, Mas. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Mas. Alhamdulillah, ketemu lagi, Mas ya. Siap. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas ya. Jadi kalau pagi ini sehat. Masih semangat, Mas ya. Semangat. Memang harus kayak gitu, Mas. Iya. Semangatnya juga harus bisa untuk ngembangin UMKM tapi, Mas. Oh iya. Iya kan. Sektor loh. Ya? Iya, mereka itu ada di bawah, Mas. Di Madura. Itu dia. Memang kalau kita ngomong Madura, Mas. Iya. Bagian mana sih yang harusnya di capture duluan untuk memahami UMKM di Madura itu? Ya, menurut saya itu ya yang harus yang harus di capture hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa UMKM bukan sekedar unit usulan kecil, usaha kecil lah, kalau menurut saya, tetapi denyut ekonomi keluarga Madura, istilahnya dari UMKM, banyak rumah tangga bisa bertahan lah istilahnya dan berkembang tanpa harus bergantung pada lapangan kerja formal lah istilahnya. UMKM juga menyerap tenaga kerja lokal. Oke. Dan menghidupkan perputaran uang di desa. Itu kan banyak UMKM di desa tapi kecil-kecilan gitu, Mas. Karena itu penguatan UMKM itu berarti menggunakan fondasi sosial ekonomi masyarakat, Mas. Oke, jadi memang inilah alasan UMKM selalu menjadi penyanggah ekonomi Madura. Oh iya, mereka ada di sektor real, Mas ya, soalnya sektor di bawah real banget ya kan. Ya. Perputaran uang harusnya muternya di situ dong. Ya, harusnya di situ. Iya kan. Kalau mau dipetakan tapi Mas Sobirin, kan pasti punya plus minus kan. Nah, ini apa nih kekuatan sama kelemahannya pola dari UMKM di sana itu kayak gimana nih? Kekuatan dan kelemahan UMKM itu ya turunan, Mas. Memiliki kelebihan berupa pengalaman panjang lah istilahnya dan kualitas yang terjaga, sehingga namun pola itu ini sering terjebak dalam cara lama sehingga sulit untuk perkembangan pasar baru. Anak muda kadang ingin berinovasi tetapi masih terlambat pola pikir, konservatifnya gitu, padahal inovasi adalah kunci agar usaha tetap relevan. Iya. Kemana ini bisa diatasi dengan membuka ruang dialog dalam keluarga. Oke, jadi memang kalau UKM yang sudah turun menurun, memang mereka kuat, Mas ya. Ya, kuat. Cuman tadi mau expand jangan tona, ya kan. Nanti kayak gini, nanti kayak gitu. Oh iya. Padahal mereka punya kekuatan yang harusnya bisa gitu. Iya sih. Memang kalau kita ngomong inovasi kadang kebentur konservatif itu tadi ya. Jadi susah sih kalau kayak gitu aja. Tapi kalau kita bicara sektornya nih, Mas Sobirin. Di Madura itu yang paling dominan UMKM-nya apa? Peternakan kah atau apa? Kalau di Madura itu sebenarnya sektor UMKM itu ya kuliner, Mas, diantaranya. Kuliner itu kan banyak lah. Khasnya Madura itu yang kulinernya kata orang-orang itu enak. Diantaranya itu sate. Sepakat. Sate Madura. Iya, sepakat. Gitu. Ya, garam dan kerajinan masih menjadi sektor UMKM di sana.
paling kuat di Madura itu. Ketika sektor itu memiliki akar budaya yang kuat dan produk yang tidak yang tidak lekang oleh waktu, walaupun begitu daya saingnya yang belum optimal karena masih minim pendampingan modern. Ya potensinya sangat besar Mas. Besar banget sebenarnya. Sehingga sektor-sektor inilah yang berpeluang membawa produk lokal ke pasar nasional. Iya, produknya kan banyak Mas. Banyak. Cuman harus didorong. Seperti kalau di Madura itu kayak apa namanya itu? Cangkaro itu. Apa itu namanya? Itu di Sumenep itu enak Mas. Oh, ini kuliner ya? Iya. Oh. Bisa bisa dikembangkan juga sehingga di sana itu produknya bukan cuman dari beras biasanya itu dikasih ikan kecil lah, ikan tenggiri itu. Oh. Itu sehingga peminatnya itu banyak. Ini harusnya bisa didorong Mas. Iya. Tapi di Madura itu yang ada cuman di Sumenep yang terkenal. Wah, eman loh itu asli ya. Sehingga kayak batik, batik Madura. Bagus-bagus loh itu. Iya. Batik tulis ini. Ya. Benar. Itu bahkan harganya itu ya lumayan kan. Kalau yang batik tulis asli itu mahal. Iya sih, aku pernah lihat itu batik itu motifnya Tanjung Bumi Mas. Bagus banget. Bagus. Dan memang mahal, sepakat. Memang iya. Cuman kan ini harusnya bisa didorong naik ya kan. Kerajinan tangan-tangan orang-orang Madura itu sehingga bisa membawa UMKM lebih besar. Cuman kan kendalanya salah satunya jelas selain didorong modal Mas. Modal itu nggak bisa dipungkiri loh. Itu kalau kembali ke modal, ya sih kadang-kadang bingung. Nah, terus gimana kalau kayak gitu Mas? Mereka yang modalnya cekak terbatas gitu Mas. Jadi kalau itu hambatan sebenarnya, hambatan terbesar adalah ketakutan untuk mengambil risiko Mas. Ekspansi lah istilahnya itu. Mereka sering khawatir modal kecil tidak cukup untuk untuk menjalankan ide baru, kan kadang-kadang was-was. Sehingga kenapa kok orang Madura itu ada kewas-wasan untuk bermodal kecil, yang mau ngambil ini pinjaman ini kan kadang-kadang kan mikirnya lama banget ya. Iya. Nggak bisa ini ya itu, sehingga di sana itu di Madura memang selain itu akses terhadap lembaga keuangan juga terasa sulit berarti memang harus lebih disosialisasikan berarti ya. Disosialisasikan itu tanpa dukungan finansial dan kepercayaan diri, usaha sulit berkembang. Inilah yang harus dijawab lewat pendampingan dan skema pembiayaan ramah UMKM. Ini harus didorong deh Mas dari DPRD. Iya, karena kalau cuman ngapunten nunggu ada programnya, wah suwi Mas. Sama loh. Nah, kalau kembali ke program ya. Iya. Memang harus didorong sama teman-teman DPRD karena kalau kita buka roadmap ekonomi di Jawa Timur ya, pemerataan ekonomi di Madura ini kok kayaknya belum muncul, atau saya salah? Potensinya ada, tapi kayak kurang gitu loh. Ya sebenarnya gini Mas. UMKM di Madura itu mempunyai potensi besar, yang tetapi belum mendapat plafon sebesar daerah lainnya, karena mungkin Madura itu ya memang Madura pulau khusus mungkin, memang Madura ini pulau ulamanya kan lebih kuat ya. Betul. Kecamatan Gemburu itu lagi akses pasar yang terbatas membuat produknya ya sulit menembus konsumen di luar pulau itu. Namun justru itu di sini peluangnya Mas. Nah, peluangnya di sini banyak sektor yang masih bisa mengembangkan dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat. Istilahnya UMKM di Madura itu bisa menjadi motor lah, motor pemerataan ekonomi ya, di Jawa Timur lah.
potensi itu tinggal menunggu dikembangkan. Potensinya besar banget. Potensinya besar. Dan budaya di Madura itu yang kerja keras juga luar biasa, iya nggak? Luar biasa. Iya kan Mas? Iya. Iya. Sehingga orang Madura itu saking bekerja kerasnya, saking semangatnya, sehingga orang-orang itu banyak yang keluar negeri kadang-kadang. Gitu. Iya. Jadi kita itu gimana caranya memperkembangkan UMKM di Madura, Oke. sehingga orang-orang yang tergelintir lah istilahnya ya yang merantau itu bisa balik pulang ke Madura, mau penin. Kadang-kadang di sana itu kalau orang yang merantau ya rumahnya itu kosong. Kadang-kadang cuma orang tua sudah sepuh kan kasihan. Nah itu dia. Jadi bisa membantu keluarga gitu. Bisa jadi lebih support lebih gitu ya. Keren sih, berarti sebenarnya kalau kita bicara UMKM di Madura peluangnya banyak, tapi memang ada hambatan, nggak bisa kita pungkiri ya Mas ya. Hambatannya ada. Nah tinggal sekarang kita petakan satu-satu nih nanti. Solusinya kayak gimana? Tapi nanti dulu Mas Obiri. Sabar dulu Mawar, jangan kemana-mana. Tetap di podcast Suara Rakyat. Iya. Lanjut lagi ya Mawar, masih sama Vaner dan Mas Obirin. Ada banyak tantangan tadi yang Mas Obirin ceritakan. Ya. Tapi sebenarnya Mas, kalau kita cari tantangan yang paling besar, yang paling urgent itu apa sebenarnya? Tantangan yang paling besar itu yang paling urgent lah. Ya. Tantangannya utamanya ada pada modal. Memang modal ini jadi prioritas ya. Kepikiran apalagi orang-orang kecil. Saya aja kalau modalnya ada ya wis bingung. Betul. Dan pemasaran dan pengetahuan manajerial lah ya. Banyak pelaku masih fokus bertahan hidup sehingga sulit memikirkan ekspansinya. Oke, iya. Teknologi sebenarnya juga belum terdistribusi lah. Kalau di daerah-daerah terpencil gitu kadang-kadang kan sulit sinyal, apalagi di pedesaan. Di bawah saja saya tadi itu tidak ada sinyal. Oh iya juga sih, nggak usah jauh-jauh ya. Betul. Iya. Ya, jadi teknologi selain itu sebagian besar UMKM tidak memiliki data usaha yang rapi. Oke. Tanpa fondasi kuat, sulit tumbuh besar. Oke. Berarti yang urgent kayaknya ada dua nih, modal sama manajerial. Modal dulu deh Mas, modal dulu. Pemprov gimana nih Mas? Dari teman-teman provinsi, eksekutif, legislatif, ini kan nggak sedikit yang butuh suntikan modal, tambahan modal. Nah, gimana nih? Ini kan pemerintah harus juga menyederhanakan lah. Betul. Menyederhanakan proses pengajuan modal, terutama lewat digitalisasi layanan, skema kredit. Ya sebenarnya kalau skema kredit ini yang dibincangkannya bukan sekarang sebenarnya, mulai dulunya kan ada. Dari dulu ada sebenarnya. Tergantung dari orangnya. Betul. Nah kembali ke yang tadi, kita mau apa enggak? Tapi mindsetnya itu kadang-kadang takut kita ini rugi, ini kan gitu. Nanti kalau nggak bisa bayar gimana? Jauh mikirnya. Jadi pendampingan sebelum pelaku usaha memiliki kemampuan mengelola modalnya, yaitu kebijakan yang tepat akan membuat UMKM lebih percaya diri mengembangkan usaha. Jadi kalau kita tidak percaya diri, ya tetap ini Mas. Harus didorong dulu supaya pede Mas ya. Nggak boleh gini, untuk hutang modal itu bukan sesuatu yang salah gitu loh. Ya. Cuman asalkan itu ketika cair ya udah pakai bisnis, iya kan. Kadang-kadang kalau orang itu yang belum mempunyai pemikiran seperti itu, tapi kita itu sudah ada modal banyak, ini kadang bingung juga kan. Mau dibuat apa? Ini mau dibawa kemana? Ya jangan jauh lah, saya lah contohnya. Kadang saya lah. Dulu saya itu sebelum jadi anggota lah,
kalau saya punya uang banyak itu mau digimanain? Nah itu. Oke, jadi memang Ya. literasi finansial berarti ya. Finansial. Betul. Karena jangan Kan sampai kalau sama saya diinvest ke orang Mm-mm. kurang hilang, ini, iya kan? nah, Betul. Iya. Jadi memang penyederhanaan skema modal, kredit modal nggak masalah. Tidak masalah. Tapi kasih juga mereka Nah, literasinya gitu kan. literasinya itu. Karena kalau enggak ya balik lagi ke masalah tadi. Iya. Tadi Mas Sobirin juga sempat singgung soal digitalisasi. Iya. Masalahnya Mas, gapnya itu banyak loh UMKM soal digital itu. Ada yang pinter banget, Iya. ada yang nggak ngerti sama sekali. Ibarat mau live TikTok aja, aku ngomong apa di Iya. live TikTok. Nah ini kan problem juga tuh. Gimana tuh Mas? Kadang-kadang ada yang fokus ke TikTok, Iya. fokus ke ini. Jadi sekarang ini kayak Facebook itu kayaknya tidak begitu dibutuhkan sama teman-teman kan gitu. Betul. Banyak UMKM yang ini belum memahami cara kerja platformnya digital secara menyeluruh. Ya. Itu. Jadi mereka sering bingung. Bingungnya tadi menentukan target pasar, membuat konten istilahnya, hingga mengelola toko online. Selain itu keterbatasan perangkat lah dan jaringan kata saya tadi juga menjadi kendala, sehingga padahal lah pemasaran digital itu lebih pemasaran digital itu adalah jembatan lah. Jembatan ya. Utama ke pasar besar. Oh, ya jelas toh. Jadi iya. dunia lah istilahnya. Betul. Orang misal nggak usah jauh-jauh, Ya. orang Bogor aja bisa. Wah ada ya Ya. ini gitu ya. Oke. Jadi harus ditutup dengan pelatihan yang berjenjang Dan pelatihan yang beneran Mas. yang beneran gitu. Ya kan ya ampun bukannya seuzon loh Mas. Oh iya. Kadang pelatihan itu Nah, datang jadi foto kalau pakai gitu. pelatihan kan ya tetap bener lah. Kalau Iya. memang itu mau berusaha. Betul. Berarti yang datang pelatihan juga harus niatnya belajar. Belajar. Yang bikin pelatihan juga niatnya ngajari. Ngajari. Karena kan yang jadi repot kalau pelatihan datang foto konsumsi dibagi pulang kan susah Mas ya. Tapi saya gini Mas, ada teman saya itu ya mulai dari usaha kecil-kecilan kayak roti. Nah sekarang ini alhamdulillah rotinya itu bisa sampai dikirim ke Surabaya. Wah. Ya dengan relasi teman-temannya Aha. dan online ini sebagainya lah. Berarti ini orangnya pinter, nggak takut lah Ya. istilahnya. Itu cewek tuh Mas. Berarti memang harus kayak gitu. Iya. Dasarnya Jadi berani. Jadi kalau teman saya itu bilang saya mau usaha ini tidak apa-apa, nanti tak carikan relasi. Oke. Sampai online gini. Ya alhamdulillah pengiriman itu setiap minggunya kadang-kadang 1.000 gitu. memang kuncinya harus berani dulu Mas. Berani dan Berani punya dan literasi. punya- Iya, kalau berani tok ya Tapi tidak ada modal ya percuma Mas. itu dia. Iya. Ada modalnya harus juga punya ilmunya Mas untuk Dan ngelolanya. tergantung dari ini ya Mas, dari kualitasnya. Oke. Kalau kualitasnya seperti ya kayak roti tadi itu kalau enak ya tetap orang itu kan ngambil di situ. Ya. Ya, kalau udah enak Mas ya kadang-kadang Tuh. wis ini aja dan lanjut Coba alah wis gitu kan. Iya, ya kan? Ini cuma niatin nulung Mas. Jangan sampai kayak Iya. gitu. Kualitas juga harus dijaga gitu Mas. Iya. Tapi di sisi lain loh Mas Sobirin, UMKM di Madura ngapunten nggak bisa naik kelas itu gara-gara banyak jalan rusak. Nah ini kan siapa tahu infrastruktur Iya. itu juga ngefek banget untuk daya saing UMKM nih. Ya sebenarnya dibilang efeknya Mas. Oke. Tapi efeknya itu ya nggak terlalu besar. Ya yang efek itu kalau jalan yang kecil Aha. itu ketika mau memasukkan barang Aha. atau apa itu kan tidak memadai. Nggak bisa ya. Ya. Infrastruktur buruk meningkatkan biaya distribusi Mas. Betul. Dan produksi ya istilahnya jalan rusak dan listrik tidak stabil. Sinyal. Sinyal Itu juga ngefek loh itu. proses usaha. Gitu. Kalau di kampung listrik itu kalau musim hujan ya sering mati kan. Astaga, ini berarti PR-nya banyak loh ya. Banyak. Dan pemerintah ya ini nggak tahu antara pemerintah kabupaten atau provinsi juga Ya. harus bisa bikin Jadi, ekosistem yang solid gitu loh Mas. Pemerintah semuanya. Udah nggak boleh lagi dibatasi. Wah ini Iya. tugasmu, ini tugasku. Enggak dong, harus semuanya jadi satu Semuanya. kesatuan. Iya. Kalau ini jadi satu kesatuan, cakep deh Mas. Iya karena presiden kita satu.
Itu dia ya kan. Berarti ini pesan juga nih buat teman-teman yang ada di eksekutif nih. Ego sektoralnya sudahlah gitu kan. Visinya apa sih? Kesejahteraan masyarakat. Ya ke sana gitu kan. Menarik nih Mas Sobirin. Padahal masih punya banyak pertanyaan tapi kamu jangan kemana-mana ya Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Mawar. Masih sama Padar dan Mas Sobirin. Tantangannya sudah mulai terpetakan Mas. Terpetakan ya. Pemerintah daerah harus nggak boleh ada ego sektoral Ya. ya kan. Ngapain? Wong ya masih satu Indonesia loh ya kan. Ya. Bukan negara bagian juga. Provinsi itu juga masih Tapi ya. kalau wilayahnya itu bagian juga. Oh, Bagian iya benar. Tapi harusnya sekatnya Ya. cuman sampai di situ aja. Situ aja. Soal kebijakannya jangan ada sekat dong Mas, ya kan. Betul. Kita berandai-andai Mas Sobirin. Ya. Misalkan pemerintah itu pada akhirnya oke, nggak apa-apa, sikat di sana. Sektor apa yang paling siap sekarang Mas? Ya kembali ke ini Mas, sektor yang paling siap ini tetap kuliner. Mas. Tetap kuliner ya. Kuliner. Oh iya enak-enak sih. Ya. Sepakat sih. Apalagi daerah Madura bagian barat itu kan banyak ini makanan bebeknya. Ah. Jadi dan garam itu olahannya, garam Iya. olahan itu ikan banyak dikirim Mas. Oke. Nah, banyak dikirim ke mungkin ngepul kata orang Madura. Dan fashion lokal adalah sektor Mm-mm. yang paling siap berkembang. Oke. Jadi Ketinggiannya memiliki identitas kuat Mm-mm. dan potensi pasar yang besar itu dengan sedikit sentuhan digital lah. Iya. Jadi makanya sekarang ini kan musimnya digital. Jadi kalau tidak diseimbangkan, tidak diselaraskan dengan digital yang berkembang sekarang, kita ketinggalan. jelas kalau kayak gitu. Iya. Ya tergantung kreativitasnya ya teman-teman di bawah. Oke. Kita kan cuman kasih arahan begini sehingga sektor ini bisa melompat jauh. Selain itu sektor kreatif kan kata saya barusan berbasis konten juga mulai tumbuh. Nah, kan banyak sekarang. Banyak, betul. Itu banyak. Inilah peluang masa depan UMKM Madura. Berarti kalau kayak gitu anak mudanya harus ikut Mas. Harus ikut. Anak muda dari Madura nggak boleh merantau ke Jakarta, Nah, merantau kemana? ya. Jangan. Malaysia. Iya Malaysia, yang keluar negeri kan juga banyak kan. Iya, ini. Berarti kan mereka harus udahlah, nggak usah jauh-jauh lah. Iya. UMKM-nya yuk digarap, ya kan. Yang penting kita mengopeni Mas. Ngopeni ya. Mengopeni di Ha-ha. Madura. Ya, ayolah apa yang bisa kita bantu, yuk kita bantu. Kan kadang-kadang kita mau bantu, kadang-kadang ya agak ada kewaswasan. Agak was-was ya. Ya jauh-jauh ya teman-teman saya kadang-kadang. Oh ini tertunda ini oh terlalu. Takut nggak cuan ya. Ya, Terus gimana caranya biar mereka mau Mas? ya kita pendekatan dulu. Oke. Pendekatan sehingga kita itu biar mereka menilai oh kerjanya seperti ini oke lah sehingga ada daya tarik. Oh, dibikin menarik dulu nih ya. Kayak mas-mas ini lah istilahnya kan awalnya memang beku. Oh. Saya mau kerja apa? Nah, sehingga diangkatlah sama kita lah istilahnya, sama saya atau siapa di bawah ini. Akhirnya berkembang memikir oh ya ini. Oke, jadi memang harus dibuat menarik dulu ya. Menarik dulu. Berarti harus pendekatannya langsung ke komunitas-komunitas, kampus-kampus ya kan. Ya. Kolaborasi gimana Mas yang harus bisa dibentuk dari sini Mas? Kolaborasi itu ya idealnya terjadi ketika semua pihak mengambil peran Mas. Peran sesuai kapasitasnya. Oh, oke. Ya, kampus menyediakan riset dan inovasi, komunikasi bergerak di lapangan, sehingga UMKM jadi pelaku utama. Dan pemerintah sebagian fasilitator. Ya, ketika pola ini berjalan konsisten, ekosistem ekonomi akan kuat, Mas. Oke, jadi kalau kolaborasi ini tidak boleh hanya seremonial. itu loh Mas. Itu Harus poinnya, ada Mas. program nyata lah. Itu dia poinnya Mas. Karena kalau seremonial Iya, banyak. program nyata yang berkelanjutan. Ya. Kadang-kadang Seremonial program nyata yang
Nah, Gunting pita meresmian. nah, Apa lanjutannya? Oh, sabar dulu. Sabar. Ya percuma kalau kayak gitu kan. tunggu ini si Ena ini. Aduh, lama ya kan? Oh, ya. Iya kan? Harusnya kalau kita anggap pilar tadi itu masing-masing jadi pilar ya kan? Ya. Dan harus semua besarannya sama, nggak boleh satu pihak cuman lebih besar atau lebih kecil. Lebih kecil. Ambruk ya mas ya? Iya. Itu dia, iya juga ya. Seremonial, aku begitu mas sambil bilang seremonial, ini loh masalahnya. Ya. Ini loh masalah yang sering terjadi. Bukan cuma di Jawa Timur, bukan cuma di Madura, tapi secara Lah. internasional juga loh mas, banyak program. Nah ini penting ya, jadi kayak alarm. Ayolah jangan cuma seremonial aja lah ya. betul. Programnya tuh harus berkelanjutan supaya benar-benar ada dampaknya. Ada dampaknya. Menarik ya. Nyata. Iya. Branding khas mas, branding khas dari identitas lokal Madura. Jangan sampai karena lagi tren apa mentai yang pedes-pedes itu loh, mayones pedes ikut-ikutan gitu kan. Ini kan Oh, harus iya. ada identitas lokalnya supaya unik loh mas. Penting nggak sih tapi kalau menurut Mas Sobirin? Nah, ya penting lah. Branding lokal itu akan membuat produk Madura memiliki posisi ya. Oke. Posisi unik di pasar nasional. Mhm. Istilahnya itu identitas kuat membuat produk lebih mudah diingat. Betul. Jangan terlalu rumit-rumit. Iya. Kadang-kadang, Apa ini kan? Nah itu kesini gitu ya kan? Iya. Iya. Yang mau nyoba agak gimana gitu kan? Maju Kadang mundur, gitu, maju mundur. Iya. Ya, jadi branding itu juga membuat menaikkan daya saing lah dan Oke. harga produk. Madura punya banyak cerita ya yang apa yang bisa dikemas menjadi nilai jual. Oke. Jadi ini adalah langkah penting menuju pasar lebih besar. Caranya gimana mas supaya identitas lokal ini muncul terus mas? Caranya ini UMKM ya, caranya identitas lokal harus digunakan mas sebenarnya. Oke. Identitas lokalnya harus digunakan sebagai kekuatan utama. Cerita tradisi lah istilahnya itu kayak kalau di Madura tradisi kadang-kadang pencaksilat. Iya. Nah, tradisi daul apa daul itu Oh. apa namanya itu? Kayak rebana gitu kan? Ya, Oke. daul. Hadra. Nah, Oh yang proses pembuatan iya. bisa menjadi daya tarik juga. Oke, Di dunia oke. digital lah istilahnya itu. Oh ini Madura. Oh ini. Oh Madura ini. Kan kadang-kadang kayak gitu mas. Nggak boleh malu. Nggak boleh. Nggak boleh malu, boleh. iya. Karena memang tradisi itu ya punyanya leluhur kita. Gitu dia. Gitu. Jadi anak muda bisa memanfaatkan di media sosial itu mas untuk meningkatkan narasi itu. Digitalisasi bukan soal mengubah lah istilah, mengubah identitas, tetapi memperluas jangkauan. Oke. Identitas yang kuat justru membuat UMKM lebih berkarakter. Itu poinnya mas. Maksudnya kan ketika identitas lokal dimunculkan banyak yang malu, nggak pede. Padahal ini justru malah senjata. Kadang-kadang kan takut dibully. Padahal ya tatak aja. Yang penting kan yakin gitu kan. Tapi kan pede orang dulu. Madura itu orang Madura kan tatak. Iyalah, itu kan sudah ada di DNA-nya gitu kan mas. Iya. Cuman yang jadi masalah kalau dari ceritanya Mas Sobirin tadi masih banyak yang sibuk bertahan mas, nggak berkembang. Ya. Itu kan problem loh mas. Iya Kan. Iya. Pelaku usaha itu harus mulai membangun manajemennya yang lebih rapi ya. Oke. Bukan tidak mau berkembang lah istilahnya. Ya mau. Tapi syukur-syukurlah apalagi berkembang. Jadi ketika kita bertahan saja ya alhamdulillah mas. Yang penting kamu kan itu kan. Ini loh yang harus jadi. Iya. Iya. Jadi, kalau berkembang ya sedikit demi sedikit. Asalkan kalau kita bisa bertahan, tapi kebanyakan ambruk. Itu. Cuman mikirnya bertahan. Nah. Ambruk lama-lama. Iya. Jadi itu harus harus diperkuat. Oke. Catatan keuangan, kualitas produk dan strategi pemasaran perlu diperbaiki juga. Itu mereka juga perlu aktif mencari strategi pemasaran gitu. Pokok inovasi baru
ya mengikuti zaman lah. Harus ya. Itu jadi transformasi besar sering dimulai dari langkah kecil kan. Betul. Ibarat bangunan kalau nggak Ya, diapa-apain konsisten, itu dia. Ya. Nggak diapa-apain jadi ambruk gitu kan. Ambruk. Harus dibangun dikit, Nah, dikit biar tambah kuat. Ya. Memang nggak salah sih, cuman kurang dikit gitu loh ya. Ya, kalau melihat dari sisi bangunan, kita mempunyai bangunan tapi ambruk, mau diperbaikin ya modalnya lebih besar kan. Itu dia. Lebih baik membuat Itu daripada dia. memperbaiki. Betul. Apalagi bangunan. Nah, Seseorang saja kalau sudah rusak, Iya. binsetnya istilahnya, yang memperbaiki itu sulit. mending berkembang dikit, Berkembang. ada langkah nyatanya gitu kan. Ya, betul. Betul sih Mas. Jangan sampai salah arah berarti ya. Nah, tapi dengan strategi yang tepat. Itu dia, harus strategi yang pas dan berarti tidak boleh dibiarin sama Nggak boleh pemerintah. dibiarin, ya. Kalau dibiarin sama pemerintah ya berat ya kan. Iya kan. Pemerintahnya abai gitu kan. Nggak iso, nggak bisa ini. Iya. UMKM itu butuh dibimbing. Bimbing. Iya kan, nggak bisa dilepas liar lah ya, iya kan, beda gitu kan. Kalau gitu terakhir deh Mas Sobirin. Terus langkah sederhana supaya UMKM di Madura itu bisa kompetitif. Menurut Mas Sobirin, sekalian kirim pesan ke teman-teman UMKM di Madura nih, supaya mereka bisa lebih kompetitif dengan cara yang paling gampang. Wis ini dulu aja gitu. Monggo Mas Sobirin. Ya, gini Mas, harapan besar terhadap masa depan UMKM Madura, khususnya saya berharap UMKM Madura menjadi pilar utama ekonomi daerah yang mandiri dan berdaya saing. Produk lokal harus bisa menembus pasar nasional, bahkan internasional lah istilahnya. Anak muda Madura harus menjadi motor penggerak perubahan itu. Betul. Pemerintah akan terus mendukung dengan kebijakan yang berpihak, dengan kerjasama UMKM Madura bisa menjadi kekuatan besar. Itu dia. Karena peluangnya banyak. Karena peluangnya Mas banyak. Sobirin sudah cerita peluangnya banyak, cuman hambatannya ya nggak kalah Ya, banyak. nggak kalah banyak. Tapi bisa diselesaikan. Bisa. Bisa. Makanya kamu empower kalau ada sambatan soal UMKM, kamu butuh berkembang kayak gimana, boleh langsung ke Mas Sobirin ya. Bisa jadi. Bisa, aman aja. Makanya wajib kamu share seluas-luasnya episode ini biar makin banyak yang tahu. Madura nggak lagi dipandang sebelah mata ya Mas ya. Sebelah mata. Potensinya besar loh. Ini ya. potensinya besar banget dan kalau nggak digarap eman. Yang penting mau berusaha. Itu dia kuncinya satu, mau berusaha. Iya. Terima kasih banyak Mas Sobirin. Sama-sama. Gambaran baru bahwa UMKM di Madura sebenarnya peluangnya banyak. Banyak. Ada garam juga, ya kan? Ada kesenian batik misalnya. Batik, ya. Nggak cuman makanan ternyata kan? Banyak. Iya. Sebenarnya banyak. Betul. Dan mereka siap take off. Cuman Iya. butuh bantuan pemerintah untuk nariknya gitu kan Mas ya. Tergantung semangatnya mereka. Nah, Ya kalau seumpamanya, Pak saya ini mau buka ini nih, tapi modalnya tidak ada, ya kita kasih jalan. kasih akses. Bukan Betul. kasih modal. Beda cerita, beda cerita Iya. itu. Jangan dikasih ikan loh Mas. Iya. Kasih pancing ya kan? Pancing. Iya, karena semangat itu harus muncul. Iya. Semangatnya itu harus nyata. Betul. Sip, matur nuwun sangat Mas Sobirin. Sama-sama. Jangan lupa di like sama subscribe ya Pak War. Karena podcast Suara Rakyat isinya seru-seru kayak hari ini. Kita jadi tahu kalau Madura itu UMKM sektornya banyak, peluangnya banyak. Tinggal hambatannya harus diselesaikan bareng-bareng. Ya. Manar pamit, Mas Sobirin pamit juga Pak War. Have a good day. Bye bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.